Mas Liam, salah satu anggota dari boys band legendaris One Direction. Sebuah nama yang begitu melekat di hati jutaan penggemar di seluruh dunia. Kehidupan gemilang yang ia jalani, mulai dari ketenaran bersama One Direction, hingga karir solonya yang tak kalah bersinar, membuat banyak orang berpikir bahwa Mas Liam adalah sosok yang memiliki segalanya. Mas Liam pertama kali dikenal oleh dunia saat mengikuti ajang pencarian bakat The X Factor, di mana ia bergabung bersama Bang Harry, Bang Louis, Mas Niall, dan Mas Zayn membentuk One Direction. Grup ini menciptakan fenomena global yang mengubah pola musik pop pada masanya. Namun, setelah One Direction memutuskan hiatus pada tahun 2016, Mas Liam mencoba peruntungannya sebagai penyanyi solo. Lewat lagu single, Strip That Down, Mas Liam membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan di industri musik meski tanpa grup. Meski demikian, di balik kesuksesan karirnya, Mas Liam ternyata tengah berjuang menghadapi pergolakan batin yang mendalam. Dalam beberapa wawancara, ia mengaku bahwa tekanan kehidupan di bawah sorotan media dan ekspektasi publik sering membuatnya merasa terasing dan kehilangan arah. Tragisnya, pada tanggal 16 Oktober 2024, kabar mengejutkan datang dari Buenos Aires, Argentina. Mas Liam ditemukan tak bernyawa setelah terjatuh dari balkon lantai 3 hotel tempat ia menginap. Peristiwa ini menyisakan pertanyaan besar di benak banyak orang. Apakah benar, Mas Liam sengaja mengakhiri hidupnya sendiri, ataukah ada faktor lain yang berperan dalam kejadian ini? Dan seperti biasa, Ronsen Mistis akan mencoba menganalisa. Ronsen Mistis melihat, Mas Liam ini mengalami kondisi depresi berat. Dia mengalami perasaan putus asa, serta ketergantungan pada alkohol dan obat-obatan sebagai pelariannya dari kenyataan. Ronsen Mistis melihat, Mas Liam memang sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Seperti yang sering Ronsen Mistis amati, bahwa individu yang menderita depresi tingkat lanjut, bisikan pikiran gelap serta halusinasi untuk mengakhiri hidup sendiri, kerap kali menjadi dorongan yang sulit diatasi. Ronsen Mistis sangat meyakini bahwa fenomena ini, salah satunya disebabkan bisikan-bisikan jin korin dari orang-orang yang sebelumnya telah sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Seakan seperti multi-level marketing, member get member. Jin korin ini akan membisiki, mempengaruhi dan mengajak orang-orang yang lemah secara mental untuk mengakhiri hidup mereka pada jalan yang sama. Mereka akan mengajak orang-orang yang mentalnya lemah untuk menemani mereka di alam ketidakpastian, di antara dunia dan alam kematian. Dari sudut pandang Ronsen Mistis, orang yang mengakhiri hidupnya sendiri akan terus merasakan rasa sakit yang luar biasa, dan hal itu akan terus berulang setiap harinya, di saat jam kematiannya, hingga jatah hidup usia di dunia selesai. Kami contohkan, misal seharusnya jatah usianya 60 tahun, tapi dia mengakhiri hidupnya di usia 20 tahun, dia akan mengalami rasa sakit dan penderitaan yang sama di setiap hari, serta di jam yang sama, selama kurun waktu 40 tahun. Tidak hanya itu, orang-orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri sering menjadi sasaran ejekan, cacian, dan hinaan dari makhluk-makhluk jin. Dalam pandangan mereka, tindakan ini dianggap sebagai kebodohan besar. Jin merasa bahwa manusia, sebagai makhluk yang sempurna dengan berbagai potensi dan kemampuan, seharusnya mampu bersyukur dan bertahan di tengah kesulitan hidup. Sementara jin, yang sejak awal mendambakan menjadi makhluk sempurna seperti manusia, justru melihat tindakan tersebut sebagai bukti ketidakmampuan manusia menghargai kehidupan yang telah diberikan kepada mereka. Jin memandang tindakan itu sebagai kelemahan dan penghinaan terhadap kesempatan hidup yang begitu berharga, kesempatan yang mereka sendiri tidak pernah miliki. Ini adalah konsekuensi logis. Karena di setiap ajaran agama menyatakan bahwa mengakhiri hidup merupakan dosa yang sangat besar, bahkan dilarang keras untuk dilakukan. Dan sepertinya, tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana kondisi Mas Liam saat ini. Tentunya hanya doa yang bisa kita lakukan. Jadi, seberat apapun masalah yang kita hadapi, mengakhiri hidup bukanlah jalan keluar. Pikiran tersebut hanya akan membuka celah bagi bisikan-bisikan setan untuk semakin memperkuat keputusasaan.
Ingatlah, Tuhan selalu ada, meskipun terkadang kita sendiri yang melupakannya. Semoga Mas Liam mendapatkan kemurahan dan pengampunan dari Tuhan. Mudah-mudahan dia diberikan tempat terbaik di sisinya.